Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirni Eka Putra SEMSI, CIKMR, CSRS selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya Andini Destri Aulia dengan NIM C1F021099 akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah, yang mana di dalamnya ada perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, dan yang terakhir ada hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Baiklah, yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban dunia didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa Romawi di barat dan bangsa Persia di timur. Sebagian daerah di Timur Tengah atau Semenanjung Arab berada dalam jajahan kedua bangsa tersebut. Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang Arab, sejak mulai berdagang sampai kembalinya ke negerinya. Dalam pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa menurut para ilmuwan barat, akuntansi pertama kali dirumuskan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga, tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk langsung kapan akuntansi mulai dipraktikkan. Sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua dari sejak zaman prasejarah. Setiap keluarga dimiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Akuntansi pada kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang ini. Selanjutnya ada perkembangan akuntansi zaman Rasulullah. Pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriah, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan bersama-sama dan gotong royong di kalangan para muslimin. Telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas menuju ke Syam atau sekarang Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, dan Israel. Pedagang tersebut akhirnya berkembang hingga sampai ke Eropa, terutama setelah penaklukan Mekah. Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Walaupun disebut pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjuk petugas, kadi ditambah para sekretaris dan pencatatan administrasi pemerintah. Perkembangan akuntansi zaman 4 Khalifah. Pada pemerintah Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, hampir tidak pernah ada sisa. Hal ini kembali menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan masyarakat. Akuntansi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam seperti Al-Amil, Mubasor, Al-Katib. Namun yang paling terkenal adalah Al-Katib, yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan untuk khusus akuntan dikenal juga dengan nama musabah atau mustahib, yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan. Kewajiban mustahib. 1. Pelaksanaan hak Allah termasuk kegiatan ibadah. 2. Pelaksanaan hak-hak masyarakat seperti perilaku di pasar, kebenaran timbangan, dan kejujuran bisnis. 3.
Pelaksanaan yang berkaitan dengan keduanya seperti menjaga kebersihan jalan, lampu jalan, bangunan yang mengganggu masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada prosedur akuntansi. 1. Transaksi harus dicatat setelah terjadi. 2. Transaksi harus dikelompokkan menurut jenisnya atau nature. 3. Penerimaan akan dicatat di sebelah kanan dan pengeluaran dicatat sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dicatat dan dijelaskan. 4. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. 5. Pencatatan transaksi harus dicatat dengan sangat hati-hati. 6. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup atau atarkin. 7. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Jika Al-Khatib melakukan kesalahan, maka harus mengganti. 8. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda akan hal tersebut. 9. Seluruh transaksi yang dicatat di buku, jurnal, atau al-jaridah akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. 10. Orang melakukan pencatatan untuk mengelompokkan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. 11. Saldo disebut alhasil atau diperoleh dari selisih. 12. Laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Laporan harus cukup detail dan memuat informasi yang penting. 13. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. 14. Tahunan yang disusun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Selanjutnya, istilah akuntansi Islam. Dihubungkan dengan prosedur tersebut, terdapat beberapa istilah sebagai berikut. 1. Al-Jaridah. Al-Jaridah ada 4, yaitu Jaridah Al-Kharaj, Jaridah An-Nafakat, Jaridah Al-Mal, dan Jaridah Al-Musadarin. Yang kedua, Daftar Al-Yaumiyah atau buku harian atau dalam bahasa Persia Ruznamah, yaitu ada A. Daftar atau jihad, 2. atau at-tahwilat. Yang ketiga, beberapa jenis laporan keuangan. 1. Al-Hikmah, 2. Al-Hikmah Al-Jami'ah. Yang keempat, ada bentuk penghitungan zakat atau utang. Araij minal mal, yaitu yang dapat ditagih. Yang kedua, al-munkasim minal mal, piutang tidak dapat tertagih. Yang ketiga, al-mutadir wal mutahayir, piutang yang sulit dan piutang bermasalah sehingga tidak tertagih. Selanjutnya, hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Ages. Dari di sini kita dapat melihat bahwa hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Penelitian sejarah tentang perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih terperinci. Pembuktian tersebut akan menempuh jalan masih panjang sehingga bukti-bukti autentik dari zaman dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahan Al-Kufah, Irak, saat ini sudah banyak yang hilang karena perang. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang-kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.